Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi ya friend ya. Udah lama kita nggak sharing-sharing ya. Ya, sekian bulan bertapa. Ya, bertapa karena ada request dari friend-friend untuk membuktikan ya. Untuk membuktikan sesuatu mereka usul, saran. Oke, kalau saya ada waktu, ada kesempatan, ada dana, terutama ada dana ya. Maklum MR, kalau ada dana kita coba akan buktikan, oke ya. Nah, nanti coba kita lihat ya, kita dengar dan coba kita rasakan bagaimana eksperimen-eksperimen ini ya. Terutama untuk yang belum subscribe ya, tolong di subscribe dulu ya. Kalau memang suka ya silakan di like, kalau nggak suka ya dislike juga nggak masalah, saya no problem ya. Kalau memang merasa bermanfaat, silahkan minta tolong dengan sangat di-share. Kenapa? Karena kalau di-share, yang lain juga akan mengetahui dan akan merasakan manfaat dari sharing kita ini. Itu loh friend ya. Seperti friend-friend nih, ada yang sharing ke saya, minta tolong dibuktikan kalau misalnya thorium itu, thorium ya, bahan yang ada unsur thoriumnya itu dimasukkan ke dalam OCT, dalam reaktor OCT itu ya. Nah, itu bagaimana pengaruhnya ya. Nah, itu saya di situ muter otak. Thorium itu kan radiasi ya, bahan apa? Saya nggak ngerti lah, apa plutonium apa itu lah ya. Temennya itulah, masih saudara mah itu kan susah dicari. Nah, ternyata ada friend-friend ngasih petunjuk. Jadi ada yang dijual bebas ya. Nah, saya juga browsing ya, ternyata mendapatkan bahan yang kata kerennya ada kata thoriumnya ya. Thorium itu seolah-olah wah, jadi harganya jadi mahal gitu kan. Tapi ternyata itu ada dijual umum ya. Friend-friend pernah dengar Petromak, lampu Petromak ya. Kalau zaman saya kecil itu, kalau bapak saya lagi nyalain Petromak tuh mompak, wih anak-anaknya pada ngerubung ya, ngeliatin apa sih, bagaimana sih. Ternyata thorium itu terdapat di dalam kaos lampu Petromak. Iki loh, saya udah browsing ternyata di dalam kaos lampu Petromak ini terdapat yang namanya zat thorium oksida. Kalau nggak salah ya, thorium oksida. Thorium oksida. Wow. Thorium itu ada penampakan. Nah, namanya wow, ternyata dari hal seperti ini. Oke, ternyata gak susah nyarinya ya. Nah, harganya pun gak nyampe jutaan, ratusan atau puluhan ribu ya. Harganya cuman ribuan ya, ya sekitar 2.000, 3.000, 5.000 ya. Ya, ini saya sudah dapatkan thoriumnya ya, thorium nih. Lampu Petromak. Nah, ini ada request ini dimasukkan ke dalam reaktor OCT ya, sekalian reaktor HCS. Tapi nanti kita percobaannya kita masukkan di sini sebagai saringan juga ya, saringan sebagai filter. Oke, yang mau bikin filternya pakai thorium silakan ya. Masukin sebelum output ya. Ini kan ada output. Ini input dari apa namanya? Uap oli ya, PCV. Nah, nanti ada outputnya sini ya. Nah, ini yang dari HCS, yang botol apa namanya, botol Pertamax ya.
itu kita mampetin, kita aktif di nonaktifkan ya. Jadi kita pakai ini aja, outputnya langsung kita masukin ini ya friend. Pembuktiannya bagaimana ya, kita nggak buktiin secara teknisnya di mesin mobil ya, karena kalau buktiin by feeling nanti pertanyaannya gini, gimana toh rasanya, lebih enteng kan, lebih enteng, lebih enteng. Oh iya, lebih enteng, lebih enteng. Oh, saya nggak mau kayak gitu ya. Kalau yang kayak gitu pakai HCS saja ya, tanpa di apa namanya, tanpa di carbon cleaner. Itu teman-teman yang udah datang ke sini minta tolong pasangin HCS, itu komen mereka, oh iya mas, oh iya om, lebih enteng om, lebih enteng. Oh iya, HCS sudah terbukti lebih enteng gitu kan. Nah itu, jadi nggak usah saya videoin terus saya gimana rasanya, gimana. Hah? Lebih enteng kan, lebih enteng nggak, ya lebih enteng nggak, nah, nggak usah gitu ya. Jadi kita pembuktiannya nanti lewat percobaan. Jadi seolah-olah ini dipanasin di knalpot ya, suhunya itu kalau di suhu knalpot sekitar 125 sampai 150 ya. Nah, nanti kita pakai kompor dipanasin. Nah nanti ini dikasih masukin oli. Setelah masukin oli nanti kan dipanasin ya, nanti ini disembungkin sama pompa ya, karena kan nggak nyedot ya, makanya kita tiup aja pakai pompa. Nah nanti keluarannya bagaimana, bisa menambah besar api di lilin atau tidak ya, jaga lilin ya, jaga lilin. Ya nanti kalau misalnya uap olinya ini menjadi bahan bakar, minimal jadi minyak tanah ya, minyak tanah, harusnya apinya itu tambah nah, gitu ya. Tapi kalau cuman ketiup doang berarti ininya nggak ngefek ya, karena yang saya tahu ini cara kerjanya dicemplungin spiritus, dipasang terus dikasih spiritus, dikasih tempat tutup. Nah itu sebagai reaktor. Nah nanti minyak tanahnya yang di dalam tabung petromak tuh yang di bawah kan isi minyak, dipompa, kasih tekanan. Nah nanti ini dibakar ya, ini dibakar, dapat tekanan uap minyak tanah yang disemburkan, ini jadi nyala terang. Makin tekanannya makin kencang, makin terang ya kan? Tapi ini dibakar ya, sedangkan di dalam reaktor ini cuma dipanasi tok, nggak dibakar. Dapat tekanan dari mesin, divakum, disedot lagi ke mesin. Efek tidak? Ayo kita buktikan ya friend, langsung. Ini diisi oli dulu. Ibaratnya ini ori yang masuk dari mesin. Ini ceritanya knalpot ya. Ini knalpot, ini cover knalpot, ini reaktornya tempel knalpot. Nanti kita cek suhunya sekitar 150 ya, 150. Nanti dikasih, kita pompa nih dari sini ya. Ini pompa, nanti kita pompa ke sini. Biar apa? Biar mengalir udaranya ya, seolah-olah disedot masuk ke sini ya, ke penampungan. Dari penampungan kita coba nanti lilin. Nah lilinnya ini nanti nyalanya seperti apa ya.
Oke, ini sekarang kita gabungin dengan bensin ya. Kita kasih isi bensin dikit, masuk ke reaktor. Nah, ya, nanti apinya bagaimana nyalanya. Nah, gimana percobaan tadi ya? Dapat terlihat jelas kan? Kalau uap oli dipanasin tadi berapa? 150 lebih ya. 150 lebih ya. Ini ya, temperatur ininya 150 lebih, berarti yang di dalam kemungkinan lebih tinggi ya. Ada oli masuk, panasin 150 lebih, ditiup ya, hasilnya lilinnya cuma kayak ketiup. Nah itu kan. Nah, tapi kalau yang pakai uap bensin ya, pakai uap bensin ya, masukin uap bensin, masukin ke sini. Nah beda nyalanya, malah apinya nyamber ke ujung keluarannya, itu ujung pipa. Nah itulah. Jadi kenapa HCS tanpa di karbon cleaning pun ya tarikannya menjadi lebih enteng ya, karena yang keluar adalah bahan yang bisa dibakar, mudah dibakar. Nah dengan seperti itu otomatis menjadi suplemen ya, suplemen ya, suplemen bukan suplemen yang terbang, bukan. Itu mah beda lagi. Suplemen, cadel ya. Nah itu kenapa HCS bisa nah, ya karena uap bensin masuk ke situ, nambahi bahan bakar yang ada di dalam ruang bakarnya, ruang bakar dari injektor, cerot, ditambah iki, uapnya gampang terbakar, bung, apinya gede, bung. Nah, makanya tarikan lebih enteng. Tapi testimoni yang udah pernah pakai HCS itu saya nggak upload ya, bukan nggak upload, belum diupload. Soalnya apa? Ya testimoninya cuman lebih enteng ya. Ya sama semua, lebih enteng doang sih gitu. Nah, untuk yang ngiritnya itu macem-macem. Yang sudah pakai ya Mas Ahmad Winarno di daerah Bekasi ya. Beliau pakai Avanza 1300 cc ya. Beliau waktu setelah pakai HCS ini komplain, katanya larinya lebih enteng, konsumsi BBM-nya cuma 114 ya, dengan gaya nyetir yang agresif ya, 120, 40, 120, 140 ya, pasti RPM-nya di atas 3000 tuh. Paling nggak 4000-an gitu kan ya. Nah dengan gaya seperti itu sebelum pasang HCS beliau bilang katanya 1:9,5, kalau nggak salah ya, 1:9,5 tuh informasinya ya, 1:9,5 menjadi 1:14, berapa persen, hitung diri. Terima kasih buat Mas Ahmad Winarno, terima kasih ya yang sudah
percaya dengan pemasangan HCS, dan terima kasih atas supportnya. Jangan kapok ya Mas ya. Terus lagi Om Peterson ya, Peterson, petir halilintar, son anak, petirson anak halilintar. Gundala putra petir. Om Peterson ya. Terima kasih Om Peterson atas dukungannya ya. Om Peterson itu pakai Hyundai Trajet 2000 cc manual. Beliau tuh setelah pakai HCS itu jalan tol itu bisa 1:17 menurut informasi beliau ya. Nah, ada perubahan juga, beliau ngisi 150.000 biasanya untuk 2 hari. Nah, kemarin habis pakai HCS itu beliau ngisi 100.000 untuk 2 hari. Jadi ada menghemat 50.000 untuk 2 hari. Ya lumayan lah. Gitu kan. Terus ada lagi bapaknya Caca ya, bapaknya Caca yang di Tangerang ya, bapaknya Caca. Namanya siapa ya? Aku lali. Lalen nang jenenge. Ya, beliau pakai Xenia 1000 cc ya. Itu lebih mantap lagi tuh. Itu sedotan dari mesin kencang minta ampun. Itu beliau tidak nyari seberapa irit ya, karena 1000 cc kalau tanjakan tuh beliau ceritanya empot-empotan. Nah, setelah pasang HCS beliau nge-WA saya, alhamdulillah tarikannya lebih enteng, bisa ngacir katanya di tanjakan. Oke, untuk yang lainnya rata-rata keluhannya sama, lebih enteng. Cuman kalau soal BBM mungkin ya tahu sendiri lah. Ini untuk mengukur BBM itu harus full to full ya. Untuk lebih fairnya, untuk full to full itu butuh dana yang lebih karena harus full tank ya. Jadi makanya nggak usah lah, kesian. Cukup ada perbedaan lebih enteng. Lebih enteng kan? Lebih enteng? Iya, lebih enteng. Nah, kira-kira gitu, friend. Oke, friend. Sekian dulu percobaan kita untuk membuktikan thorium. Thorium. Keren kan namanya? Thorium. Kaos Petromak. Ora popo. Yang penting sudah hutang saya sudah lunas ya. Saya sudah membuktikan bagaimana thorium ini di dalam HCS. Efeknya langsung ke api ya, bukan ke kendaraan. Mungkin kalau ke kendaraan ada sedikit efek atau bagaimana, itu sedang saya aplikasikan lagi untuk yang terbaru dari HCS Plus ini ya. HCS Plus ini sekalian ini untuk saringan biar batu zeolitnya tidak kesedot ya. Itu aja, friend. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Jika bermanfaat silahkan di-share semuanya. Jika memang tidak bermanfaat silahkan kasih masukan ke saya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.